Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Masih dalam suasana stay at home dan juga di penghujung bulan suci Ramadan ini. Nah, di sini video terakhir di bulan Ramadan ini saya ingin membahas mengenai hutang Garuda ya. Nah, cuman sebelumnya teman-teman silahkan subscribe dulu ya. Klik subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini. Dan juga saya ingatkan pada teman-teman untuk mengikuti workshop online saya ya, Value Investing Mastery. Workshop tersebut adalah workshop online, jadi teman-teman akan mendapatkan akses masuk ke platform kami ya, itu seperti ruang guru ya. Jadi teman-teman akan dapat user dan password ID untuk masuk ke platform kami, dan teman-teman bisa mengakses semua video-video training kami. Nah, tentu saja video-video tersebut tidak akan saya upload di YouTube ya, karena memang materinya berbeda, sedikit lebih berat. Di video tersebut ya, atau di training online tersebut, kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama, cara membaca dan analisa laporan keuangan. Ya, ini kemampuan dasar yang harus dimiliki investor. Yang kedua adalah cara menghitung valuasi harga wajar saham. Dan yang ketiga adalah cara mengelola portofolio ya, atau cara menyusun portofolio yang ideal. Keuntungannya apa? Yang pertama, ketika ada materi baru, kita akan berikan secara gratis ya. Jadi teman-teman nggak perlu daftar ulang atau harus bayar lagi, tidak perlu. Tapi itu akan kita berikan secara gratis, dan aksesnya itu berlangsung tanpa batas waktu ya. Jadi sangat lama. Kemudian yang kedua, teman-teman juga akan mendapatkan ebook analisa 35 saham yang akan selalu diupdate. Jadi kalau dibandingkan dengan teman-teman membeli ebook saya ya, itu akan lebih baik Anda ikuti saja workshopnya, karena di dalam workshop ini ebooknya akan otomatis kita update selalu ketika ada laporan keuangan terbaru keluar. Yang ketiga, teman-teman juga akan di-invite ke dalam grup Telegram yang isinya adalah saya sendiri dan juga peserta yang lain. Jadi nanti di dalam grup tersebut kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi ya. Nantinya juga akan saya balas sendiri. Oke, pastikan ikuti workshop saya dengan cara klik link di dalam deskripsi di video ini ya. Di video ini ada linknya, teman-teman silahkan masuk melalui link tersebut. Oke, kita masuk ke materi inti dari video ini ya, mengenai hutang Garuda. Nah, ini berdasarkan koran ya, koran Kontan edisi tanggal 14 Mei tahun 2020 ya. Di situ dikatakan 23,4 triliun buat GIAA ya. Pemerintah itu menyiapkan bailout kurang lebih 23,4 triliun untuk Garuda ya, maskapai Garuda. Rinciannya yaitu 8,5 triliun itu dari program pemulihan ekonomi nasional, kemudian sebesar 1 miliar US dollar atau kurang lebih 14,9 triliun itu berasal dari PMN ya, atau penanaman modal negara. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Garuda ini sampai sedemikian parahnya harus di bailout gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah lihat 2 video saya sebelum ini, teman-teman akan mendapatkan bahwa salah satu sektor yang paling terdampak dalam kondisi krisis pandemi COVID-19 ini adalah maskapai penerbangan ya. Perusahaan yang bergerak di sektor transportasi, baik darat, laut, udara, ya salah satunya adalah Garuda Indonesia sendiri. Nah, bahkan berita terbaru nih yang teman-teman bisa dapatkan di public expose ya, atau keterbukaan informasi di bursa, Garuda ini secara resmi sudah mengajukan permohonan perpanjangan pelunasan sukuk global senilai 500 juta US dollar. Obligasi ini sendiri itu jatuh tempo tanggal 3 Juni 2020. Nah, tentu saja berita ini menjadi sentimen yang tidak bagus ya buat saham GIAA sendiri, karena yang namanya perusahaan sudah mengajukan permohonan perpanjangan atau penundaan pembayaran hutang. Itu menunjukkan perusahaan sudah tidak memiliki cash flow yang baik ya. Nah, makanya di sini salah satu tips yang selalu saya anjurkan buat kita ketika kita ingin membeli saham untuk investasi jangka panjang, salah satu poin pentingnya adalah pilih perusahaan yang hutangnya itu sedikit, karena hutang ini memang sangat berbahaya. Begitu kondisi krisis ya, kondisi tidak normal seperti sekarang ini, perusahaan pasti kinerjanya turun, omsetnya turun, penjualan turun, pendapatan turun, dan dia harus menanggung hutang.
Karena memang hutang ini ibarat seperti bom waktu ya. Semakin besar hutang, semakin perusahaan itu menurut saya tidak sehat. Oke, teman-teman bisa langsung cek laporan keuangan berikut ya. Ini adalah laporan keuangan emiten GIAA atau Garuda Indonesia posisi Desember 2019. Karena memang saya cari tadi untuk kuartal 1 2020-nya belum keluar. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nah, dari laporan keuangan tersebut, kita bahas hanya hutang jangka pendeknya saja ya, liabilitas jangka pendeknya saja, sorry ya. Di situ total liabilitas jangka pendeknya sebesar 3,2 miliar dolar. Dan kalau kita breakdown lagi untuk komposisi hutang bank dan obligasinya saja itu sebesar 1,7 miliar dolar. Nah, teman-teman juga perhatikan nih, posisi Desember 2019 perusahaan hanya memiliki kas dan setara kas sebanyak 305 juta dolar. Jadi bayangkan ya, 1,7 miliar dolar yang jatuh tempo di tahun 2020 ini dan posisi kasnya saat awal tahun 2020 ini atau akhir tahun 2019 kemarin hanya sebesar 305 juta dolar. Padahal untuk melunasi hutang ini perusahaan harus mendapatkan cash flow atau uang masuk. Sedangkan beberapa waktu yang lalu industri penerbangan sedang ditutup oleh pemerintah. Jadi otomatis perusahaan tidak akan mendapatkan cash flow. Dan juga setelah dibuka pun kondisinya masih belum normal ya. Nah, sekarang kita coba breakdown lagi kira-kira jatuh temponya itu bulan apa saja ya. Teman-teman bisa lihat pada gambar berikut. Dari laporan keuangan tersebut teman-teman sekalian bisa kita baca ya, sejak bulan Mei tahun 2020 ini sampai Desember 2020 ini ada hutang yang jatuh tempo alias ya ibaratnya perusahaan ini seperti dicekik gitu ya. Setiap bulannya dia harus melunasi sekian. Dan dari sini apakah teman-teman masih minat dengan saham Garuda?